Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar yang ke-15, yaitu memahami kesejahteraan pegawai. Ini adalah minggu yang pertama. Materi yang akan kita sampaikan tentang kesejahteraan pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Kesejahteraan adalah usaha dari pemimpin perusahaan untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja atau gairah kerja pegawainya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai karena kesejahteraan berhubungan langsung dengan gaji, tunjangan, insentif, dan sejenisnya, baik bagi pegawai negeri maupun swasta. Kesejahteraan pegawai diatur dalam landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang memuat hal-hal sebagai berikut. A. Masalah hak diatur dalam pasal 7, 8, 9, dan 10 yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Hak memperoleh gaji pada pasal 7. 2. Hak atas cuti pada pasal 8. 3. Hak yang berhubungan dengan musibah dalam melaksanakan tugas pasal 9. 4. Hak atas pensiun dan hari tua pada pasal 10. B. Masalah kesejahteraan pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 32 yang isinya yaitu 1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja. 2. Diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan. 3. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan. 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu tentang pokok-pokok kepegawaian. Penegasan masalah kesejahteraan pegawai negeri sipil kembali diatur dalam pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut. A. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil. B. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai negeri sipil. C. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan. Untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, setiap pegawai negeri sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya. Rinciannya adalah sebagai berikut. A. 4,3/4% itu untuk iuran dana pensiun. B. 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan. C. 3/3% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 9 Bagian ketiga, kesejahteraan terdiri atas beberapa pasal, yaitu A. Pasal 99 meliputi 1. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pasal 100 meliputi 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
2. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 3. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. C. Pasal 101 meliputi 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dibentuk koperasi pekerja atau buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. 2. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh berupaya menumbuh kembangkan koperasi pekerja atau buruh dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 3. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Upaya-upaya untuk menumbuh kembangkan koperasi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai. 1. Menurut Malayu SP Hasibuan, bahwa tujuan kesejahteraan pegawai yaitu A. Meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai terhadap perusahaan. B. Memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya. C. Memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai. D. Menurunkan tingkat absensi dan labor turnover. E. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. F. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. 2. Menurut Saliman, khusus untuk PNS, kesejahteraan bertujuan sebagai berikut. A. Menumbuhkan gairah dan motivasi kerja sehingga produktivitasnya meningkat. B. Lebih memusatkan perhatian sepenuhnya pada pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada PNS. C. PNS hanya cinta dan setia pada negara dan bangsa, bukan kepada pihak lain yang memberikan imbalan yang lebih baik. 3. Menurut Mukijat, tujuan kesejahteraan ditinjau dari dua segi, yaitu A. Bagi perusahaan, tujuannya adalah 1. Meningkatkan hasil, 2. Mengurangi pergantian pegawai, 3. Meningkatkan semangat pegawai, 4. Menambah kesetiaan pegawai terhadap perusahaan, 5. Menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi, 6. Mengurangi keluhan-keluhan, 7. Mengurangi pengaruh serikat kerja, 8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan kebutuhan, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. 9. Memperbaiki hubungan masyarakat. 10. Mempermudah usaha penarikan pegawai dan mempertahankannya. 11. Memperbaiki kondisi kerja. 12. Menambah perasaan aman pegawai. 13. Memelihara sikap pegawai yang menggantungkan hidupnya terhadap pekerjaan dan lingkungannya. B. Diberikannya kesejahteraan bagi para pegawai mempunyai tujuan. 1. Memberikan bantuan dalam memecahkan perseorangan. 2. Menambah kepuasan kerja. 3. Membantu kemajuan perseorangan. 4. Mengurangi perasaan tidak nyaman dan tidak aman. 5. Memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status pegawai. 6. Memberikan kompensasi tambahan. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang kesejahteraan pegawai. Silakan kalian baca-baca lagi PPT yang sudah Ibu sampaikan ya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.